Bagaimana Ya, tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tidak hanya di Demak, Bang Henry, tetapi banyak sekali kasus sebelumnya yang juga melibatkan anak dengan orang tua seperti itu. Dan juga Bang Henry ini kan terkenal untuk menangani kasus-kasus selebriti. Pernah tidak Bang Henry menangani kasus-kasus semacam ini, terutama juga di ranah selebriti? Terima kasih. Silakan. ya. Jadi begini, kalau paham saya adalah ditanyakan bahwa banyak nggak orang yang mengajukan ke kami upaya hukum atau minta perlindungan hukum, minta keadilan untuk didampingi ya tentang kekerasan rumah tangga. Ini kan maksudnya kan pasalnya dalilnya ada kekerasan rumah tangga. Mau dilakukan seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, ataupun dilakukan orang tua terhadap anak atau berbalik. Banyak. Di tempat kami banyak yang mengajukan ini. Akan tetapi setiap law firm, setiap pengacara itu pasti memiliki idealis masing-masing. Dan saya termasuk orang yang sangat idealis. Ya, pertama misalnya, saya tidak mau menerima namanya perkara narkoba. Karena sudah tahu narkoba itu salah, kau pakai juga. Nah, saya tidak mau menerima itu. Yang kedua, masalah KDART rumah tangga. Saya tidak mau terima. Apalagi kalau menyangkut anak terhadap orang tua. Menyangkut orang tua terhadap anak. Ini bicara moralitas. Saya tidak mau pegang. Saya tidak mau pegang. Terkecuali, misalnya kita korban nih. Orang tua itu sudah dilaporkan sama anaknya. Nah, saya pelajari kronologisnya. Oh, ini anak ini kalau saya lihat, saya pandang, oh ini kurang ajar juga ya, dia nggak tahu diri ini orang. Maka saya terbeban untuk memegang perkara terhadap korban. Saya berapi-api nih, wah ini orang tua terzolim, atau orang tua ini kayak apa ya, moralitasnya diinjak-injak. Saya terdorong untuk membela, mendampingin orang tuanya. Karena biar bagaimanapun juga, dalam ajaran manapun juga, agama saya itu mengatakan dengan jelas, hormatilah orang tuamu, titik. Tidak ada koma. Tidak ada dikatakan, hormatilah orang tuamu apabila orang tuamu menghormati kamu. Kan tidak ada. Yang ada, hormatilah orang tuamu, titik. Apapun juga orang tua kamu bersalah, orang tua kamu melakukan hal-hal yang tidak benar, tetap saja kita harus menghormati. Karena kalau kita tidak menghormatin, maka kita tidak ada rezeki, kita tidak ada umur panjang. Ini prinsip dasar saya, terlepas dari saya profesi advokat saya. Ya, ini bicara moralitas, prinsip. Jadi kalau ada menurut saya anak melaporkan orang tua, baik lapor kepada kepolisian, dipidana dan perdata mengajukan gugatan, menurut saya itu moralitasnya tidak benar. Saya tidak tertarik untuk perkara-perkara seperti kayak gini. Tapi kalau diajak misalnya, Pak saya ini dilakukan sama anak saya, ini orang tua, ibu-ibu datang ke tempat saya nangis, maka saya wajib untuk membela sampai titik darah penghabisan. Itu saya, itu prinsip saya. Tapi kalau saya suruh melaporkan orang tua, datanglah ini seorang anak kaya raya dia kan, Pak Hendy, saya mau lapor orang tua saya karena orang tua saya melakukan penggelapan. Saya mau bayar Hendy bermiliar-miliar. Oh, saya tolak. Saya ini bukan masalah uang di sini masalahnya, moralitas, prinsip dasar. Jangan kau hargai saya dengan uang, ya. Jangan kau hargai saya dengan uang. Ini prinsip dasar, moralitas. Tidak bisa. Tapi kalau ibu datang ke tempat saya, Pak, saya dilapor anak saya, Pak, dan sekarang jadi tersangka, Pak. Nangis-nangis dia, Pak. Oh, saya akan berdiri di depan untuk membela orang tua ini. Itu prinsip saya. Jadi kalau bicara saya untuk melaporkan, no way. Apalagi anak terhadap orang tua. Itu kalau buat saya sudah kurang aja. Di luar dari profesi loh ya. Itu saya, prinsip. Tapi kalau tanya lagi selanjutnya, Pak, dalam hukum, bicara tentang hukum, boleh nggak menggugat? Kalau kita bicara dalam proses hukum, boleh-boleh saja, Pak. Itu boleh-boleh saja. Kenapa? Pada dasarnya menggugat atau mengajukan gugatan merupakan hak yang dijamin atau diberikan oleh undang-undang terhadap siapapun juga. Siapapun juga mau laporkan anaknya ke orang tua ke anak, silakan, ya sah-sah aja dalam hukum kok. Setiap orang yang sudah cukup umur diberikan perlindungan hukum. Tidak dijelaskan ini orang tua boleh, anak enggak, boleh aja, silakan aja. Asal siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan.
pada saat dia melaporkan, pada saat dia membuat gugatan, maka nanti di pengadilan dia harus bisa membuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Fakta bukti tertulis, saksi harus dibuktikan. Nah, nanti hakim bisa menilai dalam pertimbangannya. Karena biar bagaimanapun juga namanya moralitas itu tetap akan dipertimbangkan. Hakim akan mempertimbangkan moralitasnya itu juga. Jadi tidak serta-merta ada bukti, ada saksi, ya kan, moralitas tidak dipertimbangkan. No. Nanti hakim itu akan memakai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009. Itu yang bunyinya hakim dan, kalau nggak tidak salah, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pertimbangan hakim memutuskan itu tidak hanya bukti dan saksi. Moralitas termasuk juga. Gimana kata hakim itu? Ini anak ini kurang ajar juga kan? Masa hak sepele kayak begini aja dilaporkan? Masa sepele gini aja? Ya kan? Itu nanti menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pengadilannya nanti. Jadi rasa keadilan, rasa itu masih ada. Hakim itu harus punya. Ya, jadi kalau kau tanyakan sama saya, bisa nggak maju gugatan? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Dilindungi undang-undang. Siapapun juga sudah cukup umur, itu akan dilindungi undang-undang kok. Ada kerugian, ada perbuatan yang dikatakan diduga melawan hukum, bisa kan ajukan aja. Boleh-boleh saja. Orang tua laporkan anak, boleh. Anak laporkan orang tua, boleh juga. Tapi kalau bicara moralitas, bicara prinsip dasar, saya sebagai kuasa hukum, no way. Saya tolak itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.